Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Putri Yustiani dari kelas A2, Prodi Manajemen semester 5. Untuk memenuhi kebutuhan nilai UTS, saya akan membacakan soal-soal UTS dan menjelaskan jawaban-jawabannya. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. Secara makro, manajemen sumber daya manusia merupakan keseluruhan potensi tenaga kerja yang terdapat di dalam suatu negara atau daerah sehingga dapat menggambarkan jumlah angkatan kerja dari suatu negara atau daerah. Secara mikro, manajemen sumber daya manusia merupakan segolongan masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja pada suatu unit kerja atau organisasi tertentu baik pemerintah maupun swasta. Menurut para ahli, yang pertama ada Gary Dessler. Kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek orang atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbangan penilaian. Yang kedua ada dari Bambang Wahyudi. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni atau proses memperoleh, memajukan, atau membataskan dan memelihara tenaga kerja yang kompeten sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien dan ada kepuasan diri pribadi. Hubungan dengan proses fungsi-fungsi pokok manajemen sumber daya manusia sama dengan fungsi dengan manajemen. Yang pertama ada fungsi perencanaan, yaitu pelaksanaan tugas dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian, yaitu menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja dipersiapkan. Yang ketiga ada fungsi pengarahan, yaitu memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang keempat ada fungsi pengendalian, yaitu melakukan pengukuran-pengukuran antara kegiatan yang dilakukan antara kegiatan standar-standar yang telah ditetapkan khususnya di bidang tenaga kerja. Soal yang nomor 2 itu berikan contoh mengenai bagaimana konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia dapat berguna bagi seluruh manajer. Jawabannya adalah yang pertama ada melakukan analisis pekerjaan, yaitu menentukan pekerjaan setiap karyawan dilihat dari kualifikasi kebutuhan sumber daya manusia dan disesuaikan dengan potensi sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi tersebut. Yang kedua yaitu merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan. Dengan adanya manajemen sumber daya manusia, untuk merekrut karyawan bisa dengan cara diantaranya ada kuesioner, menetapkan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan, dan juga dengan wawancara atau interview. Yang ketiga, setelah melakukan proses interview atau wawancara, saatnya manajer sumber daya manusia menetapkan calon karyawan yang sesuai dengan kualifikasi tersebut. Yang keempat ada mengorientasikan dan melatih karyawan-karyawan baru. Yang kelima ada mengatur upah dan gaji. Dalam hal ini, manajemen sumber daya manusia melihat kinerja karyawan yang berhak menerima bonus maupun kompensasi. Soal yang nomor 3, sebutkan dan jelaskan teknik-teknik perencanaan sumber daya manusia. Yang jawabannya, sebelum mengetahui teknik-teknik perencanaan, kita mengetahui terlebih dahulu langkah-langkah perencanaan dalam sumber daya manusia. Yang pertama, ada analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua, ada peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Yang ketiga, ada penentuan kebutuhan sumber daya di masa yang akan datang. Yang keempat, ada analisis ketersediaan supply sumber daya manusia dan kemampuan perusahaan. Yang kelima, ada penentuan dan implementasi program. Adapun teknik-teknik peramalan sumber daya manusia dalam perencanaan sumber daya manusia yakni diantaranya yang pertama adalah ramalan para ahli nominal DLP teknik NGT, yaitu menghadirkan 5-10 orang ahli dan menyatakan penyebab perubahan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. Hasilnya didiskusikan secara bersama-sama, faktor di ranking atau diurutkan dari yang paling penting. Yang ada DLP teknik, yaitu bila para ahli tidak dapat berdiskusi secara bersama, perencana sumber daya manusia meminta pendapat masing-masing ahli kemudian disimpulkan. Ada perkiraan manajer.
perkiraan manajer, yaitu kebutuhan sumber daya manusia diperkirakan oleh manajer puncak, kemudian diberikan ke manajer di bawah atau sebaliknya. Yang kedua ada analisis kecenderungan. Analisis ini dilakukan berdasarkan kecenderungan kebutuhan pada masa lalu, yaitu ada ekstrapolasi, yaitu mengasumsikan bahwa tingkat perubahan masa lalu sama dengan yang akan datang. Ada indeksasi, yaitu menghitung bahwa rasio antara jumlah pegawai dengan jumlah penjualan atau produksi pada masa lalu akan sama di masa akan datang. Yang ketiga ada budget dan planning analysis. Budget and planning analysis merupakan jumlah budget yang telah disetujui yang di dalamnya berisi jumlah kebutuhan pegawai pada setiap departemen di suatu perusahaan. Yang keempat ada new venture analysis, yaitu menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan membandingkan dengan membuka perusahaan baru yang pernah dilakukan oleh perusahaan lain. Yang kelima ada komputer analisis, yaitu suatu program perhitungan yang dilakukan oleh komputer melalui rumus matematika, rasio-rasio atau identifikasi dan ekstrapolasi secara bersama-sama. Soal yang nomor 4. Jelaskan bagaimana Anda akan melakukan analisis pekerjaan. Jawabannya yang pertama, analisis pekerjaan adalah informasi tertulis mengenai jenis pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. Tujuannya menganalisis jenis pekerjaan, kualitas pekerjaan, perhitungan beban kerja, penempatan pekerja, dan penempatan standar kualitas kerja. Adapun tahap-tahap dalam analisis pekerjaan diantaranya, tahap pertama, yaitu persiapan analisis pekerjaan, yaitu identifikasi pekerjaan, penyusunan daftar pertanyaan. Yang tahap kedua yaitu pengumpulan data, yaitu ada observasi, wawancara, kuesioner, dan kombinasi. Tahap ketiga ada penyempurnaan data, yaitu analisis data yang berguna atau yang tidak dipakai, menyaring data yang relevan atau tidak relevan, kemudian mereview atau informasi yang terkumpul bersama dengan orang-orang yang bersangkutan dengan pekerjaan. Dari tahapan analisis di atas, penggunaan analisis informasi pekerjaan bertujuan untuk diantaranya ada job description. Job description yaitu pernyataan tertulis yang menguraikan fungsi, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, dan aspek-aspek pekerja tertentu. Yang kedua ada job specification, yaitu menunjukkan siapa yang melakukan pekerjaan dan syarat-syarat apa yang diperlukan. Yang ketiga ada standar prestasi kerja, yaitu berfungsi sebagai sasaran atau target bagi pelaksanaan kerja karyawan dan merupakan ukuran kriteria keberhasilan kerja. Yang soal nomor 5, apakah menurut Anda semua perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan terperinci? Berikan alasannya jika jawaban ya atau tidak. Menurut saya, ya, karena yang pertama, ada mengoptimalisasikan yang tanggung jawab karyawan. Sebelum karyawan mulai kerja, sebaiknya seorang manajer SDM memberikan penjelasan panjang lebar mengenai deskripsi pekerjaan yang harus dikerjakannya. Dengan begitu, ia pun tak perlu mengerjakan pekerjaan lain yang pekerjaannya, sehingga hal ini akan bisa membuat bekerja secara optimal. Pada akhirnya, hal tersebut akan berdampak pada produktivitas perusahaan yang meningkat. Penyusunan ini juga bisa memupuk rasa tanggung jawab pada karyawan. Yang kedua ada sebagai motivasi karyawan, yaitu karyawan yang sudah tahu pekerjaannya akan secara maksimal berkontribusi untuk perusahaan. Apalagi jika ada suatu rekan yang memiliki job description yang sama. Hal ini akan membuat karyawan tertantang untuk saling memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan. Tentunya persaingan tersebut dilakukan secara tepat. Selain memupuk motivasi, karyawan dari dalam pun bisa juga memotivasi karyawan agar bisa bekerja lebih giat. Yang ketiga, membantu evaluasi perusahaan. Evaluasi diperlukan oleh perusahaan untuk mengetahui sejauh mana kualitas sumber daya yang dimilikinya. Evaluasi ini biasanya dilakukan setiap 1 tahun sekali. Dalam proses evaluasi, karyawan akan dinilai berdasarkan kecakapannya dalam berbagai hal, termasuk bagaimana menyelesaikan pekerjaan yang dalam job description-nya. Tanpa adanya deskripsi pekerjaan, tentunya
sebagai manajer akan kebingungan ketika melakukan penilaian. Yang keempat, ada membantu pengelolaan sumber daya yang lebih tepat, yaitu adanya job description juga membantu manajer untuk mengalokasikan sumber daya yang tepat sasaran. Jika ternyata ada karyawan yang tidak mampu mengerjakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, maka manajer bisa mencari tahu apa penyebabnya. Dengan mengetahui kekurangan atau kelebihan karyawan, manajer bisa menanyakan hambatan apa yang selama ini juga dirasakan oleh karyawannya. Yang kelima, ada training untuk mengembangkan karyawan, yaitu dalam job description akan dipaparkan dengan jelas apa saja yang akan menjadi pekerjaan masing-masing dari karyawan tersebut. Dari situ, manajer bisa tahu hal-hal apa saja yang diperlukan dikembangkan lagi dari karyawan. Dengan begitu, manajer akan merencanakan training seperti apa yang diperlukan untuk karyawan agar karyawan bisa bekerja sesuai job description-nya. Selain itu, deskripsi pekerjaan juga akan minimalisir pengadaan training yang kurang efektif karena semuanya sudah terpapar jelas pada job description. Selanjutnya, soal nomor 6. Jelaskan secara singkat setiap langkah proses rekrutmen dan seleksi. Jawaban yang pertama, ada identifikasi kebutuhan akan suatu posisi, yaitu identifikasi terlebih dahulu posisi baru atau pergantian karyawan di perusahaan. Salah satu cara terbaik untuk melihat ini adalah adanya keadaan di mana karyawan memiliki terlalu banyak beban pekerjaan sehingga membutuhkan bantuan. Keputusan merekrut karyawan baru harus seimbang dengan kebutuhan perusahaan dan karyawan yang sudah ada. Hal ini dari perekrutan ini harus sesuai pula dengan rencana bisnis perusahaan. Akan lebih baik jika memberikan informasi karyawan lama terlebih dahulu jika tim manajer akan merekrut karyawan baru. Yang kedua, ada rencanakan perekrutan untuk posisi yang diinginkan. Setelah proses identifikasi yang sebelumnya dilakukan oleh manajer sekaligus mendeskripsikan pekerjaan untuk posisi tersebut sehingga memudahkan manajer untuk mencari tenaga kerja yang tepat. Buat rencana perekrutan berdasarkan informasi tersebut, pikirkan bagaimana tim manajer akan mempublikasikan info lowongan kerja, siapa yang akan meninjau proses secara keseluruhan, serta siapa saja yang berpartisipasi ketika proses wawancara itu dilakukan. Yang ketiga ada publikasikan lowongan, yaitu informasikan lowongan ini termasuk kepada karyawan lama karena besar kemungkinan ada kandidat internal perusahaan yang mungkin memenuhi kriteria tersebut. Keberhasilan publikasi lowongan kerja juga bervariasi tergantung pada posisi apa yang perusahaan tawarkan dan media penyampaiannya. Beberapa posisi mungkin lebih cocok untuk dipublikasikan melalui media cetak seperti koran, dan juga ada beberapa posisi yang lebih cocok dipublikasikan dengan media sosial. Namun, kemajuan teknologi ini juga mendorong semua perusahaan untuk memasang iklan lowongan kerja secara online, website, maupun juga secara media sosial. Yang keempat, ada tinjauan lamaran yang masuk. Jika manajer sudah mempublikasikan lowongan kerja yang dengan efektif, maka mereka akan kebanjiran kiriman lamaran. Manajer kemudian akan menerima lamaran-lamaran yang telah disaring berdasarkan spesifikasi dan kebutuhannya. Pelamar dinilai berdasarkan syarat yang dipenuhi untuk selanjutnya dihubungi kembali oleh perusahaan. Tujuan penyaringan ini adalah untuk efisiensi waktu. Pihak penyaringan, manajer dan tim HRD akan mencari kecocokan kandidat melalui telepon dan wawancara langsung atau yang biasa disebut interview. Yang kelima ada wawancara kandidat berkualitas, yaitu review lamaran kerja dan percakapan melalui telepon akan mempersempit calon karyawan menjadi sekelompok kandidat yang paling berkualitas. Jadwalkan wawancara kerja dengan mereka untuk melakukan perbandingan antara satu dengan yang lainnya. Untuk pastikan para kandidat tersebut sudah mengisi formulir lamaran kerja, termasuk izin bagi perusahaan untuk memeriksa referensi latar belakang paling berkualitas. Jadwalkan wawancara kerja dengan mereka.
Yang keenam ada periksa referensi dan latar belakang, yaitu pastikan untuk memeriksa semua klaim yang dikatakan kandidat termasuk kredensial pendidikan, riwayat pekerjaan, dan latar belakang kriminal. Bila memungkinkan, sumber informasi terbaik adalah manajer atau langsung kantor lama kandidat tersebut. Selain itu, melihat profil kandidat di media sosial, hal ini dilihat dari postingan yang mereka buat dalam proses rekrutmen dengan tujuan untuk lebih mengenali kandidat tersebut. Dalam menjalankan proses ini, digunakan extension Chrome sebagai pekerjaan dapat selesai dengan lebih cepat. Yang ketujuh, pilih orang yang paling berkualitas, yaitu jika sudah mencapai keputusan positif terhadap seseorang kandidat, tentukan kompensasi atau gaji yang ditawarkan perusahaan kepada karyawan baru untuk memudahkan penggajian di perusahaan tersebut. Yang kedelapan ada buat penawaran dan berikan informasi kepada kandidat yang belum berhasil. Saatnya membuat penawaran secara tertulis. Buat penawaran sesuai dengan kemampuan dan hasil pemeriksaan referensi tersebut. Paling tidak, pastikan agar manajer memberi pemberitahuan kepada kandidat yang belum berhasil karena sangat penting untuk menjaga citra perusahaan di mata publik. Yang kesembilan ada negosiasikan rincian gaji dan tanggal mulai bekerja, yaitu semakin tinggi posisi yang ditawarkan, maka semakin besar kemungkinan kandidat menegosiasikan gaji, uang lembur, jaminan kesehatan, dan sebagainya. Coba tawarkan gaji sedikit di atas pengajuan mereka jika memang benar-benar berkualitas dan terbukti, namun masih masuk ke dalam budget perusahaan. Sampaikan keuntungan yang bisa mereka dapatkan jika bergabung dengan perusahaan yang mungkin saja tidak dapat dari perusahaan yang sebelumnya. Proses ini sekaligus menentukan tanggal mulai kerja karena biasanya kandidat meminta waktu untuk menjalankan proses pengunduran diri dari perusahaan sebelumnya. Yang ke-10 ada menyambut karyawan baru, yaitu di perusahaan mempengaruhi apakah manajer akan mempertahankan karyawan tersebut di masa depan atau tidak. Jaga hubungan baik dengan karyawan baru. Dari mulai mereka menerima penawaran kerja, tetapkan seorang mentor yang akan memandu karyawan tersebut. Dan juga pastikan karyawan tersebut diterima oleh karyawan lainnya agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Soal nomor 7. Untuk jenis pekerjaan apakah menurut Anda wawancara tidak terstruktur menjadi bentuk paling tepat? Jelaskan alasannya. Wawancara tidak terstruktur adalah interview yang tidak dimiliki arah pembicaraannya dengan jelas. Kelebihan dari wawancara jenis ini adalah pembicaraan akan berlangsung dalam suasana yang bebas dan santai. Namun, wawancara jenis ini memiliki kelemahan, yang ini pembicaraan akan menjadi tidak karuan, sehingga mudah menyimpang ke arah lain. Dalam wawancara tidak struktur, manajemen tidak mengikuti format yang telah ditetapkan. Wawancara bergaya percakapan yang tidak terstruktur, yang mana pewawancara mengajar poin-poin yang ingin diketahui seiring poin-poin tersebut muncul sebagai respon terhadap pertanyaan. Jarang terdapat pedoman format untuk memulai jawaban benar atau salah. Pertanyaan biasanya meliputi menceritakan mengenai dirinya pribadi dan juga mengapa karyawan tersebut melamar ke perusahaan tersebut. Jenis pekerjaan yang cocok untuk wawancara tidak terstruktur mungkin pekerjaan yang part-time seperti sales dan juga penjaga-penjaga stand karena waktu kerjanya pun part-time, maka wawancaranya dilakukan dengan wawancara yang tidak struktur. Itu untuk mengetahui alasan karyawan tersebut melamar ke perusahaan tersebut dan juga sebagai manajer mengetahui latar belakang sebelum menerima karyawan tersebut. Nomor 8. Jelaskan mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus jalan dengan strategi bisnis perusahaan.
Jawabannya, kompensasi adalah sebuah pendapat yang berbentuk uang atau barang, langsung atau tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi karyawan yaitu semua bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbal balik dari pekerjaan mereka. Kompensasi merupakan hal yang penting yang merupakan dorongan atau motivasi utama seseorang karyawan untuk bekerja. Kompensasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan karyawan. Dalam hal tertentu, pemerintah memfasilitasi sebagai pembuat kebijakan atau regulasi bidang ketenaga kerjaan. Mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan? Karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kebijakan kompensasi. Yang pertama, ada faktor internal, yaitu satu, ukuran perusahaan. Perusahaan lebih besar cenderung memberikan upah lebih tinggi pada karyawannya. Yang kedua, ada umur pekerja. Perusahaan yang lebih baru cenderung membayar lebih tinggi dari yang lama. Yang ketiga, anggaran tenaga kerja, yaitu anggaran tenaga kerja secara normal identik dengan jumlah uang tersedia untuk kompensasi karyawan. Yang keempat, ada siapa yang membuat keputusan kompensasi. Keputusan untuk memberikan kompensasi terletak pada manajemen tingkat atas. Yang kelima, ada tanggung jawab, beban kerja, risiko pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Adapun faktor eksternal diantaranya ada pasar tenaga kerja, yaitu pasar yang mempengaruhi desain kompensasi. Yang kedua ada kondisi ekonomi, semakin kompetitif persaingan semakin rendah perusahaan dalam membayar karyawannya. Yang ketiga ada peraturan pemerintah, yaitu pemerintah mempengaruhi tingkat kompensasi melalui pengendalian upah. Yang kelima ada serikat pekerja, yaitu cenderung menjadi penentu untuk upah, manfaat, dan meningkatkan kondisi kerja. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.